Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nabila Eka Faradewi with student ID number 254110033 and I'm from class management 25B, and today I will be presenting a topic about focus group discussion or FGD. In this presentation, I will discuss what FGD is, its objective, the stage of implementation, and its role in gathering opinions and ideas from participants. Let's get started. Baik teman-teman, masuk ke pengertian FGD atau Focus Group Discussion. FGD atau diskusi kelompok terarah adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui diskusi terstruktur dalam sebuah kelompok kecil yang dipandu oleh seorang moderator. FGD bertujuan untuk memperoleh data, pendapat, persepsi, pengalaman, serta ide dari peserta mengenai suatu topik tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian, pendidikan, pemasaran bisnis, maupun evaluasi program karena memungkinkan peneliti atau penyelenggara mendapatkan informasi yang lebih mendalam melalui interaksi antar peserta. Dalam FGD, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas, sehingga dapat menghasilkan berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah atau isu yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya adalah tujuan Focus Group Discussion. FGD dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain, yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan pendapat dari berbagai peserta mengenai suatu topik tertentu. Yang kedua adalah memahami persepsi, sikap, dan pengalaman peserta terhadap suatu masalah. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, harapan, atau permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tertentu. Yang keempat adalah menghasilkan ide, saran, atau solusi melalui diskusi bersama. Yang kelima adalah mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari peserta. Dan yang keenam adalah mengevaluasi program, produk, kebijakan, atau layanan yang telah dijalankan. Yang selanjutnya adalah karakteristik Focus Group Discussion. FGD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode diskusi lainnya, yaitu yang pertama adalah dilaksanakannya dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 6-12 peserta. Dipimpin oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi, membahas topik yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, mengutamakan interaksi dan pertukaran gagasan antar peserta, berlangsung dalam suasana yang terbuka, santai, dan kondusif. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam FGD. Yang pertama ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya diskusi. Tugas moderator adalah membuka diskusi, mengajukan pertanyaan, menjaga fokus pembahasan, serta memastikan semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Yang kedua adalah peserta. Peserta merupakan individu yang terlibat dalam diskusi dan memberikan informasi, pendapat, maupun pengalaman terkait topik yang dibahas. Yang ketiga adalah topik diskusi. Topik diskusi adalah isu atau permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD. Topik harus jelas dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Yang keempat adalah notulis atau pencatat. Notulis bertugas mencatat jalannya diskusi, poin-poin penting, serta hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tempat dan media diskusi. FGD dapat dilakukan secara langsung maupun daring dengan menggunakan berbagai media pendukung seperti presentasi, lembar pertanyaan, atau aplikasi konferensi video. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kelebihan Focus Group Discussion. Kelebihannya adalah memperoleh informasi yang lebih mendalam dibandingkan survei tertulis, menghasilkan berbagai sudut pandang dari peserta yang berbeda, mendorong munculnya ide-ide baru melalui interaksi kelompok, fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Lalu selanjutnya adalah memungkinkan peneliti memahami alasan di balik suatu pendapat
perilaku. Lalu untuk kekurangannya sendiri, kekurangan fokus group discussion adalah membutuhkan moderator yang terampil agar diskusi dapat berjalan secara efektif. Beberapa peserta mungkin mendominasi pembicaraan, membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup. Hasil diskusi dapat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, dan data yang diperoleh bersifat kualitatif, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan FGD. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Menentukan tujuan diskusi, memilih peserta, dan menyiapkan pertanyaan yang akan dibahas. Yang kedua adalah pembukaan. Moderator menjelaskan tujuan kegiatan, aturan diskusi, dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Yang ketiga adalah diskusi. Peserta menyampaikan pendapat, pengalaman, dan saran terkait topik yang dibahas dengan arahan moderator. Yang keempat adalah kesimpulan dan penutupan. Moderator merangkum hasil diskusi, menyampaikan kesimpulan, lalu menutup kegiatan. Contoh penerapan FGD, contohnya dalam pendidikan. FGD dilakukan untuk mengetahui pendapat siswa tentang metode pembelajaran di sekolah. Sedangkan dalam dunia bisnis, perusahaan mengadakan FGD untuk mendapatkan masukan konsumen mengenai produk baru. Serta dalam pemerintahan, FGD digunakan untuk menampung saran masyarakat terkait suatu kebijakan publik. Contoh pertanyaan FGD adalah: yang pertama, apa pendapat Anda tentang program yang dijalankan? Yang kedua, ada kendala apa yang sering dihadapi? Dan yang ketiga adalah saran apa yang dapat diberikan untuk perbaikan. Baik teman-teman, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Focus Group Discussion atau FGD adalah metode diskusi kelompok yang dipandu moderator untuk memperoleh informasi, pendapat, dan solusi mengenai suatu topik. FGD membantu menghasilkan berbagai sudut pandang sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau evaluasi suatu program. Okay guys, that's all for my presentation about FGD or Focus Group Discussion. Thank you for listening. See you and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.